أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu patuh dan taat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Jamaah rahimakumullah, umat manusia yang beriman dan yang mau beramal soleh adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga atas yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi waludu'a waliyasuhum fiha karir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan yaitu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya yaitu sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya manusia terbagi menjadi yaitu 4 golongan. Yaitu yang pertama orang yang beriman dan beragama Islam. Artinya manusia yang hatinya meyakini pada kebenaran Islam dengan keyakinan yang teguh, bebas dari keraguan. Kemudian setelah sudah mengucapkan yaitu kalimat syahadat dan dia tunduk dan patuh pada semua perintah Allah. Jadi golongan pertama itu orang yang meyakini di dalam hatinya betul-betul yaitu yakin dengan sepenuhnya, tidak ragu-ragu atas kebenaran Islam itu, dan dia mau melaksanakan apa yang diperintah di dalam Islam itu.
dan dia mau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia seperti ini adalah yaitu orang-orang mukmin yang sempurna imannya, karena tidak ada keraguannya. Maka orang seperti ini nanti kelak akan tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu golongan orang yang beriman dan hatinya membenarkan agama Islam, tetapi dia tidak mengikuti yaitu semua perintah Allah. Bahkan kadang dia melanggar syariat agama Islam. Jane nggih pun salat te masjid, jane napa pakaiane yo Islam, maca Quran kadang kala, tetapi apa? Masih dicampur adukkan dengan kemaksiatan. Maka orang seperti ini nanti kalau sudah di akhirat dia akan mengalami hukuman, akan dimasukkan ke dalam neraka dulu, nanti baru yaitu diangkat masuk ke dalam surga. Karena apa? Imannya masih dicampuri dengan kemaksiatan. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga yaitu orang yang tidak beriman dan tidak beragama Islam. Artinya yaitu orang hatinya tidak mengakui kebenaran Islam dan tidak mengikuti perintah Allah. Lawang hati ini mawon sudah tidak yakin dengan agama Islam, apalagi yaitu mengikuti, mengamalkan, melaksanakan perintah Allah, maka dia tidak mau. Maka orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala ngecap yaitu sebagai orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak percaya dengan kebenaran Tuhannya. Dia hanya menuruti hawa nafsunya, akal pikirannya sendiri, dan dia berbuat sekehendaknya. Dia tidak mau yaitu perintah-perintah di dalam agama Islam. Maka disebut orang tersebut ini adalah orang kafir. Jamaah rahimakumullah. Kemudian golongan yang keempat yaitu orang yang mentaati perintah-perintah Allah namun hatinya tidak beriman. Jadi dohire ini nggih salat, dohire nggih teng masjid, tetapi apa? Hatinya justru dia benci dengan Islam. Napa enten Pak? Banyak sejak zaman Rasulullah SAW sudah ada. Jadi orang-orang munafik niku mboten zaman sak menika tok. Napa melih niki usum pilkada. Kalau tidak betul-betul didasari dengan iman yang betul, maka akan muncul yaitu orang-orang munafik. Ketoke niku ten masjid, ketoke niku salat, tetapi hatinya malah nentang Islam. Itu orang yang disebut yaitu orang munafik. Golongan yang keempat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat yaitu 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah katakan yaitu sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini Allah Subhanahu wa taala telah katakan, berikan jaminan bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yaitu kafir, maka langsung yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang selama-lamanya. Dan Allah kuatkan lagi di dalam Quran surat At-Taubah ayat 68. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wa kuffara nar jahannam
khalidina fiha fi hasbuhum wa la'annahumullah wa lahum adzabun muqim. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam yaitu orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan mereka, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan khutbah siang ini, kita terbuka hati kita. Mari kita tanya diri kita ini termasuk golongan yang mana? Pertamakah, keduakah, ketigakah, atau yang keempat? Ini yang tahu adalah diri kita, sehingga kita masih ada kesempatan untuk merubah diri, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hakikatnya manusia itu sudah diberi modal oleh Allah, yaitu keimanan. Sebelum lahir di dunia, maka Allah berikan modal keimanan semua manusia. Begitu Allah yaitu akan lahirkan ke permukaan bumi ini, Allah telah tanya yaitu ruh, alastu birabbikum, wahai ruh, siapa engkau dan saya siapa? Maka ruh yaitu sepakat menjawab, qalu bala sahibna, ya Allah, engkau adalah Rabb saya, engkau adalah Tuhan saya, dan saya ini adalah hamba engkau. Jamaah rahimakumullah, aslinya sama seluruh manusia, yaitu sebelum lahir sepakat ruh menjawab Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada sebagai hambanya. Tetapi setelah begitu lahir di permukaan bumi, maka ada yang imannya bisa mempertahankan sampai yaitu ruhnya keluar dari jasadnya. Ada yang mungkin ketipu, ketemu pangkat, ketemu seorang wanita yang cantik, ketemu harta, maka semua akan menggoda iman ini. Untuk itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menjaga kesucian ruh kita nanti suatu waktu, yaitu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap iman kita ini sahih, benar, yaitu insyaallah nanti akan dikumpulkan, akan dimasukkan ruh-ruh kita ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa yakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi shalihin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-yahum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'al sababa liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wash-shadiqin wasyuhada wash-shalihin wa hasuna rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalam alal mursalin walhamdulillah